Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara PSBS Biak versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Sebetulnya saya ingin membuat konten tentang pelatih baru dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang nanti akan saya buat setelah konten ini, tapi karena begitu banyak DM yang masuk ke akun Instagram saya dari teman-teman yang tadi saya katakan adalah fans dari Persib Bandung, maka mau tidak mau saya perlu membuat konten ini. Karena tadi juga saya menonton pertandingan ini dan ya saya ketawa sendirian sih setelah saya melihat keputusan-keputusan dari wasit yang diambil di atas lapangan. Bukan di babak pertama, tetapi di babak kedua ya. Dan saya pikir ada baiknya juga manajemen dari Persib Bandung juga melayangkan protes ya terhadap kinerja dari wasit ini. Karena jujur saya juga nggak paham apakah wasit ini mengetahui atau nggak sih law of the game ya. Sehingga pada saat dia mengecek monitor di pinggir lapangan, artinya pada saat ada panggilan dari ruang VAR, kan tentu wasit akan mengecek monitor di pinggir lapangan ya. Dan biasanya kan pada saat ada panggilan dari ruang VAR itu, ya tidak semua yang dicek sih. Tapi salah satunya adalah apakah possible red card atau tidak. Artinya apakah pemain yang melakukan pelanggaran itu layak mendapatkan kartu merah atau tidak. Ini pas lagi ada telepon lagi ke saya, tapi nanti deh saya angkat ini telepon. Jadi itulah salah satu yang memang perlu dicek oleh wasit. Selain juga 3 hal lainnya ya yang perlu dilakukan pada saat ada panggilan dari ruang VAR ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu lah apa 3 hal lainnya. Jadi saya bingung juga pada saat wasit itu melihat monitor di pinggir lapangan, kok yang dia kasih adalah kartu kuning ke Fabiano Beltrame. Nah, ini hal-hal yang bagi saya lucu sih, karena kan ya wasit-wasit ini tentu juga sudah di training ya, agar memahami sebetulnya teknologi VAR itu untuk apa gitu. Ya salah satunya adalah untuk mengecek apakah pemain yang melanggar itu layak mendapatkan kartu merah atau tidak. Tapi ya udah, sekarang kan nasi telah menjadi bubur. Tetapi walaupun Persib kesulitan di atas lapangan, tapi akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan jelang pertandingan berakhir. Namun saya perlu juga menjelaskan jalannya pertandingan, karena kalau saya bahas hanya soal wasit, nanti ya pastilah nih banyak yang akan mengatakan kepada saya, sudah Bung Binder aja yang menjadi wasit. Ya saya tahu pasti akan seperti itu, maka itu malas. Saya hanya tadi sudah mengatakan bahwa ini keputusan dari wasit ini lucu ya. Saya benar-benar bingung, saya ketawa sendirian loh tadi loh, karena saya nonton sendirian. Lah kok yang dikasih kartu kuning? Dan memang sih ada kartu merah bagi Nick Kuipers setelah dia mendapatkan 2 kartu kuning. Dan kalau bagi saya pelanggaran Nick Kuipers itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang serius, dan itu bisa juga termasuk body charge, artinya ya dorong-mendorong. Tapi wasit menganggap itu adalah pelanggaran. Dan Nick Kuipers mendapatkan 2 kartu kuning karena ya dia overprotes ke wasit gitu. Yang pertama dia memegang tangan wasit jika saya tidak salah, yang kedua dia memantulkan bola. Nah itu memang tidak boleh. Jadi Nick Kuipers juga harus menjaga emosinya. Tapi memang ini adalah pertandingan yang berat bagi Persib, bukan karena bermainnya di Jayapura. Oke lah, Persib bermain di Jayapura, mereka melakukan perjalanan yang jauh, tapi Biak ini juga adalah tim yang bagus. Apalagi Biak ini dilatih oleh Emerald Abus ya, dan asistennya adalah Eli Aiboy. Bagus permainan dari Biak ini. Maka itu sebagai salah satu tim promosi, tim ini memang dari awal sudah mulai nih naik di klasemen sementara. Bahkan sekarang seperti yang saya belum katakan ya, bahwa sekarang ini kan Biak berada di, apa saya sudah katakan tadi, lupa saya karena banyak pikiran. Jadi Biak ini sekarang berada di peringkat nomor 6. Nah artinya memang ini tim yang bagus, materi pemainnya bagus. Ya, dan saya pikir Biak ini justru bisa mengurung Persib Bandung. Bahkan sebelum juga Persib Bandung itu mendapatkan pemainnya, Nick Kuipers mendapatkan kartu merah. Karena Biak sudah mendominasi dengan ball possession mereka, progressive passing. Cuma jika teman-teman perhatikan di babak pertama itu, para pemain Biak sulit sekali menciptakan peluang yang berbahaya. Ya kan hanya Armando Oropa saja yang bisa menciptakan peluang yang berbahaya on target. Yang Teja bisa save. Tapi Persib 2 kali mendapatkan peluang yang berbahaya di babak pertama karena memang mereka bermain counter. Inilah strategi dari Persib Bandung. Jadi suka gak suka, ya ini strategi dari Persib Bandung sejak dilatih oleh Bowen Hodak. Yang dicari oleh Bowen Hodak itu adalah hasil akhir. Jadi saya kadang-kadang sering membaca nih ya. Ini jujur saya membaca di kolom komentar di akun IG-nya Persib. Banyak loh, ini pasti fans Persib, saya gak ngerti, atau fans klub lain yang menulis Persib mainnya boring. Persib mainnya hanya counter attack. Ya memang itu strateginya Pak. Terus mau strategi seperti apa? Main terbuka, main ball possession tapi kalah.
Nah, kadang-kadang saya bingung juga dengan supporter bola di Indonesia sih. Maunya timnya main cantik, padahal ada hasil akhir gitu. Dan saya tadi gak kaget sih Persib bisa menyamakan kedudukan. Jujur, sumpah saya gak kaget. Walaupun bermain dengan 10 pemain. Karena ya inilah Persib, fighting spirit dari para pemain mereka tuh luar biasa. Mereka berjuang habis-habisan untuk siapa ya? Untuk fans dari Persib Bandung. Jadi gak kelihatan para pemain Persib tuh males-malesan. Nah, ini juga tentu adalah efek dari pelatih mereka, Boyan Hodak. Yang kita tahu adalah pelatih yang tegas dan keras. Gak ada kompromi. Tapi hebatnya Boyan Hodak, dia biasa melakukan rotasi. Artinya apa? Dia juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain untuk tampil. Seperti kali ini dia memberikan kesempatan bagi Rian Kurnia. Walaupun ya kurang nyetel juga di depan kan. Dia mendapatkan peluang juga tendangan dia lemah itu. Pada saat dia mendapatkan umpan dari David da Silva. Kemudian tendangan dari Adam Alis itu terkena tiang. Jadi Persib tuh pada saat 11 lawan 11, oke, counter attack mereka jalan. Tapi di babak kedua itu pada saat Nick mendapatkan kartu merah, Persib membutuhkan waktu untuk reorganisasi. Nah, ini membuat para pemain Persib panik setiap kali para pemain Biak itu menyerang. Dan sayang juga Rahmat Irianto, karena kan saya pernah katakan sebelumnya, Rahmat Irianto ini cocok bermain di fullback sebelah kanan. Sayang dia cedera di menit-menit awal. Hen-Hen masuk, ini jujur ya, wah, saya sih lihat permainannya justru menurun sekarang Hen-Hen. 2 kali loh dia dapat chance untuk memberikan crossing, nggak bisa dia. Padahal itu adalah ruang yang dia manfaatkan, ruang terbuka. Jadi akurasi passing juga perlu dijaga pada saat para pemain Persib ini menyerang. Tapi saya perlu memberikan apresiasi kepada para pemain Biak. Permainannya cair banget loh. Bagus loh permainan mereka. Tapi mereka juga kesulitan untuk bisa memberikan umpan yang akurat ke dalam kotak penalti. Walaupun Nick kemudian sudah mendapatkan kartu merah loh. Sulit. Namun pada saat bola masuk, nah, Alexandro itu sundul. Nah, sayangnya Teja itu tidak bisa menangkap bola. Bola lepas, kemudian di tiang jauh, ada si Argan Aras ya, kalau nggak salah namanya. Ini pemain Argentina nih, kalau nggak salah. Pemain bagus ini dia. Nah, dia bisa mencetak gol, dan ini jelas lah. Nggak offside. Tapi saya melihat beberapa kali, seperti Teja itu dilanggar, kok wasit nggak new fluidnya ya. Yang Kelly Schroyer kemudian coba untuk mencetak gol. Saya bingung loh, padahal itu jelas pelanggaran loh ke Teja. Ya mungkin saya salah. Tapi saya ngeliatnya dari TV itu pelanggaran. Loh, kenapa gak ditiup fluidnya? Tapi saya melihat Kakang bermain di center back jauh lebih baik. Ya kan, kelihatan banget. Jauh lebih baik nih Kakang daripada dia bermain di fullback sebelah kanan. Nah, artinya, nih belum tahu juga Rahmat Irianto berapa lama nih cedera. Ini jika cedera lama, juga kehilangan bagi Persib. Karena sebelumnya kehilangan Deddy Kusnandar. Tapi flow of the game-nya ini kelihatan. Persib defense, counter. Apalagi pada saat bermain dengan 10 pemain udah total defense. Dan memang itu gak salah. Namun pada saat Persib ketinggalan, saya melihat adalah upaya dari mereka untuk bangun counter attack. Nah, itu David. Kalau gak di-tackle, kemungkinan juga gol. Itu udah bolanya David. Fabiano jelas menekel dia, dan itu dari belakang loh. Bukan dari depan. Itu tackling dari belakang. Wasit ke layar monitor di pinggir lapangan, kasihnya kartu kuning. Lucu gak tuh? Saya sampai ketawa terbahak-bahak. Bukannya kesel. Ketawa saya, ini wasit tahu gak aturannya seperti apa? Nah, saya gak ngerti nanti alasannya apa dari wasit ini. Ya kan, kawan saya UK yang lagi siaran pun ngomong kok hanya dikasih kartu kuning. Karena salah satu yang perlu dicek pada saat dari pinggir lapangan itu adalah possible red card. Kalau possible yellow card, lah kenapa harus kasih yellow card? Ya, kalau memang free kick udah. VAR memanggil untuk wasit melihat apakah ini red card atau tidak, gitu kan. Yang dikasih malahan kartu kuning. Tapi apa yang terjadi? Dibales oleh Tyron. Gila lu ini Tyron. Ya inilah sekarang pembeda di Persib Bandung ini, golnya berkelas banget. Dia bisa mencetak gol seperti itu. Tapi seandainya, ini kan pemikiran saya. Ya mungkin saya juga salah. Tapi just in case atau seandainya Fabiano itu mendapatkan kartu merah, 10 lawan 10, bisa saja Persib menciptakan peluang lagi dan mencetak gol. Karena dalam attacking ini Persib memang kuat. Yang mereka punya attacking power itu. Walaupun kita tahu kali ini kan tidak full team juga. Tapi ini bukan pertandingan yang mudah bagi para pemain Persib. Tapi di sini kita lihat bahwa taktik dari Hodak itu jalan. Pada saat kartu merah dia meminta pokoknya berikan passing cepat ke depan. Jangan lagi lama nahan bola. Kalau nggak kan Persib nahan bola dulu. Mainin dulu bola. Ya kan di belakang. Itu yang mereka lakukan sebenarnya. Yang sampai sekali itu ada salah passing tuh. Nick Kuipers berikan passing agak melebar kepada Kakang. Tapi pada saat 10 pemain, bola itu cepat diberikan ke depan. Karena ada Tyron, ada David. Nah ini 2 pemain memang nyetel. Tapi ya seperti yang saya katakan sebelumnya ya, kalau Persib mau mendapatkan poin, ya memang para pemain harus bermain seperti ini. Ya mereka fokus, mereka tidak menganggap remeh biak, mereka under pressure luar biasa, bermain hanya dengan 10 pemain.
Walaupun golnya dari situasi bola mati, tapi itu tidak mudah tentunya, bukan luck. Biak mainnya luar biasa bagus, perlu saya akui luar biasa bagus tim ini mainnya, tapi mereka juga kesulitan untuk bisa membuka pertahanan dari Persib untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dominasi mereka luar biasa memang. Karena mereka adalah tim yang sudah mulai kompak, memasuki 2 atau 3 pekan ya. Padahal kan pekan pertama tuh Persib bantai Biak kan, pada saat bermain di kandang Persib. Tapi ya kita lihat bahwa para pemain Persib ini punya kesatuan di antara mereka. Nah, kesatuan ini yang sebetulnya perlu dijaga oleh manajemen. Agar mereka bersatu seperti ini. Nah, rotasi ini yang saya pikir beresiko juga dari Boyan Hodak. Tapi ya tampaknya dia terus melakukan ini. Agar menjaga kebugaran juga dari para pemain Persib Bandung. Tapi lagi-lagi, yang saya selalu katakan beberapa kali pada saat saya membuat konten dari Persib Bandung adalah bahwa yang bisa mengalahkan Persib Bandung adalah para pemain mereka sendiri. Jika mereka menganggap remeh tim lawan, jika mereka tidak disiplin, jika mereka tidak fight di atas lapangan. Tadi kan mereka fight, nggak mau kalah. Ya gak bisa menang, gak apa-apa, kita dapat 1 poin. Tapi sudah 1 sama pun hampir mereka menciptakan peluang. Tuh ada counter, tapi terlambat memberikan umpan. Padahal tuh sudah 4 lawan 2 kalau nggak salah tuh. 4 pemain Persib lawan 2 pemain Biak. Dan di pertandingan tadi, main dengan 10 pemain, dengan keputusan wasit yang lucu, dengan injury time yang hampir menit 100, tetap aja Persib bisa mendapatkan poin. Ya, ini artinya memang Persib secara komposisi pemain memang punya komposisi pemain yang bagus, dan ada pemain baru ya, saya lupa namanya siapa itu, pemain yang bermain bagi timnas Curaçao ya. Nah, memang dia belum bermain, kan dia kalau nggak salah gantinya Melson Lima ya, nanti kita tunggu dia main. Tapi ya inilah artinya Boyan Hodak ini coba untuk membentuk tim Persib dengan kedalaman skuad, maka itu rotasi dilakukan, walaupun lagi-lagi saya ulangi itu rotasi yang beresiko, tapi tampaknya Boyan Hodak lihat 2-3 musim ke depan. 2-3 musim ke depan dia lihat untuk membentuk kesolidan di antara para pemain Persib. Biak is a good team, and mereka bermain baik. Tapi saya melihat mereka setelah Persib menyamakan kedudukan, terlalu terburu-buru, hampir juga mereka mencetak gol itu. Mereka mendapatkan beberapa peluang, tapi satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh Tija Pakualam, jangan banyak melakukan kesalahan. Nah, itu juga sebuah kesalahan. Kalau bagi saya ya, dia tidak bisa menangkap bola. Tapi yang penting saya pikir bahwa pertandingan ini berjalan kondusif, ya kan, para pemain juga menjaga emosi mereka, walaupun para pemain Persib pastilah emosi dengan keputusan wasit yang lucu, tapi ya udah, ini sekarang keputusan di manajemen Persib, apakah mereka mau protes atau enggak, tapi ya saya pikir ada baiknya juga protes, karena ini keputusan yang kalau bagi saya, ya, saya nggak tahu bagi teman-teman atau bagi manajemen Persib, kalau bagi saya, ya ini keputusan yang kocak sih, karena aturannya sudah jelas, ya kenapa nggak diberikan kartu merah, kalau nggak ngapain ngecek ke pinggir lapangan kan? Kita semua tahu gitu, gak perlu ngecek monitor di pinggir lapangan. Itu salah satu ceknya bukan untuk penalti. Kan di luar kotak penalti. Kartu merah atau tidak gitu, gak ada salah identitas juga. Benar kan? Dan bukan untuk mengesahkan gol atau tidak. Ini terjadi di luar. Ya udahlah, percuma juga kita ngomongin wasit. Capek tuh, sampai berbusa mulut saya, sampai kering tenggorokan saya. Sampai tadi HP saya gak angkat pada saat telepon. Anyway, this is a good match. So Persib mendapatkan 1 poin. Kita tunggu pertandingan selanjutnya sambil kita tunggu hasil akhir pertandingan antara PSS Sleman versus Persebaya Surabaya. Apa hasil akhir dari pertandingan itu? Kita tunggu apakah Persebaya bisa mengejar Persib Bandung atau tidak. Dan juga Persija juga formnya lagi bagus. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.